tanda bahwa kami anak bangsa yang punya hak masuk ke kantor-kantor rakyat gitu Pak. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mendidik bangsa ini dari sini Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa Pak, warga negara Indonesia, bisa kami buktikan dengan KTP kami Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon Pak. Ini gedung rakyat loh Pak. Ya, kami ini pembayar pajak, makan bayar pajak Pak. Ya, beli pulsa bayar pajak, apalagi beli rumah. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu gitu? Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gini. Alasannya apa? Ya apa? Membatu begitu. Perintah siapa Pak? Perintah siapa? Ya perintah siapa dulu Pak? Perintah siapa? Masa begitu kami datang langsung ditutup Pak? Tenang saja Pak, kalau kami datang baik-baik, insya Allah kami jaga gedung ini Pak. Jadi tadi sebelum Ibu datang terbuka? Ya itu katanya terbuka ya. Kenapa langsung ada pagar betis, mungkin pagar dada ini malah, pagar kepala dan pagar orang gitu. Janganlah Pak, jangan begitu. Saya mau tanya ya. Pak, ini saya jurnalis ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, apa tadi ada pemberitahuan dari dalam, dari Pak Menteri atau stafnya, bahwa tadi Pak Roy Suryo sudah bikin janji? Belum ada? Tadi Pak Roy Suryo mengatakan sudah dapat komunikasi dengan Pak Menteri loh Pak. Belum ada ya? Boleh ditanyakan ke dalam Pak? Kalau memang kami nggak boleh masuk, Bapak aja tanyakan ke dalam. Apakah betul Pak Roy Suryo sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri dan membuat janji? Tolong Pak. Boleh? Iya. Ya, boleh. Ya, kan harusnya Bapak dengar dari dalam dong. Masa dengar dari orang yang berjanji? Di dalam memangnya nggak ada orang yang mencatat jadwal Pak Menteri hari ini ketemu siapa? Siapa yang bilang Adit Triani itu. Bapak sendiri yang mencatat jadwalnya. Begini sarannya Pak ya. Bukan Pak, saya bertanya yang misalnya asisten pribadi Pak Menteri namanya siapa gitu. Kenapa sih takut bener orangnya? Nggak dapat info dari asisten pribadi Pak Menteri bahwa hari ini ada. Mau komunikasi sama Coba ditanya lagi Pak. Ini penyelidikan, ya ada langsung. Nanti kalau jangan seperti itu Pak ya. Begini loh bacanya ya, begini Pak, cara-cara lama ya 10 tahun periode Joko Widodo yang represif nggak boleh masuk itu jangan dipakai lagi Pak ya. Kita ini semua anak bangsa. Posisi Bapak sebagai bagian keamanan, kami sebagai rakyat bangsa yang menginginkan pada hari ini menegakkan kebenaran dan keadilan ya, hanya ingin minta klarifikasi. Di mana letak salahnya saya tanya Pak? Nah, ya. Bagaimana Bapak? Bisa dibuka itu? Oh, dikurang mau tambah lagi aparatnya gitu. Ada pengarahan dari dalam ya, coba disorot. Ya, ini situasi semakin memanas sepertinya karena pintu belum dibuka. Saya nggak dengar Bapak ngomong apa. Tolong cek Pak ya. Baik. Baik, tolong cek. Terima kasih Pak. Komandan Sapa. Security. Oke. Jadi dia akan menghubungi siapa? Belum tahu. Oh ya, harusnya sih menurut saya hubungi aspirnya Pak Menteri ya. Karena menurut saya pasti ada arahan bahwa beliau berkomunikasi dengan Pak Suryo gitu. Kita kemarin sudah janji dengan Pak Eko, orangnya tidak menepati janji. Ini sekarang Pak Roy Suryo berkomunikasi dengan Pak Menteri tadi pagi, tidak menepati janji juga. Gimana ini Pak? Apa yang mau disampaikan kementerian ini kepada rakyat kalau begini caranya? Semua janji yang dibuat tidak ada yang ditepatin. Yang bisa menjawab siapa Pak? Tolong disuruh turun orangnya.
seandainya Bapak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya, misalnya memperbolehkan kita dibiarkan panas-panasan. Ya, padahal hanya butuh transparansi aja. Kenapa dikeluarkan surat keterangan penyetaraan itu? Padahal dari anatomi silabus, kurikulum, tujuan pendidikan, output dari pendidikan tersebut sudah berbeda antara UTS Insearch, bimbel, matrikulasi dengan SMK. SMK saja butuh magang, butuh prakrin, praktek kerja industri. Ya, apa kesesuaiannya kedua pendidikan tersebut, kan? Begitu, Bang, ya. Oke. Hah? Berarti nggak jujur ini lembaga. Ya oleh karena itu mereka nggak mau hadir. Ya. Bang, Bang, sebentar, Bang. Nah, untuk itu buat para termul atau teman-teman yang masih sehat pikirannya, coba kalian jangan teriak-teriak. Coba logika kalian bermain. Masa mungkin ijazah kursus, sertifikat kursus disetarakan dengan SMK yang sekolah formal, ada jenjang tahunnya, ada jenjang kelasnya, kan nggak masuk akal. Kalian mau yang pintar-pintar disetarakan seperti itu? Saya tersinggung tuh dengan kementerian, cuma kita juga tahu bahwa kementerian ini ya terintimidasi lah tahun 2019 karena hari itu masih ayahnya yang berkuasa, itu aja. Oke, pemirsa, kita lihat keadaan di tempat lain ya. Oke. Bang, mari. Iya. Saat situasi masih cukup memanas, teman-teman. Justru biar backgroundnya itu. Ya, kita syuting Dokter Tifa dulu. Udah. Mantap, Bang. Udah. Mau live atau mau di video terserah ya. Record, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Wamen yang kemarin sudah berkomunikasi dengan kami. Jadi pada hari ini kami seluruh pejuang yang ingin memperjuangkan kebenaran. Booming, sebagaimana yang sudah 2 kali kami sampaikan dan kami juga sudah beraudiensi untuk bisa bertemu dengan Pak Menteri dan Pak Wamen. Dan kami sampaikan di sini bahwa Pak Menteri dan Pak Wamen itu tidak perlu takut kepada kami, tidak perlu kemudian menutup kantor dengan satpam seperti ini. Karena apa? Karena Pak Menteri dan Pak Wamen sekarang ini tidak terlibat di dalam riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Justru kedatangan kami adalah untuk membantu Pak Menteri dan Pak Wamen, untuk Pak Dirjen Dikmenjur juga, untuk meluruskan persoalan ya potensi pemalsuan dari riwayat pendidikan Gibran Rakabuming yang dikerjakan oleh menteri di masa lalu, di masa rezim Joko Widodo. Jadi riwayat pendidikan Gibran Rakabuming ini sudah digunakan sejak tahun 2019, kemudian digunakan di Pilpres tahun 2024. Ya, itu tidak merupakan kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Wamen. Justru karena kami duga Pak Menteri dan Pak Wamen itu tidak menahu tentang riwayat pendidikan dari Gibran ini, maka kami semua ke sini, RRT lengkap dengan kuasa hukum kami, dengan para pejuang yang lain, itu ingin membantu Pak Menteri dan Pak Wamen. Kami kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Wamen. Harapan kami ya, mudah-mudahan Pak Wamen memberi polisi kepada anak buahnya. Pak Menteri juga tadi jam 5:30 pagi Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo. Kemarin Pak Wamen sudah berkomunikasi dengan kami juga bersama dengan Pak Refli Harun.
Jadi kami berpendapat bahwa apa yang sekarang terjadi, di mana kantor Kemendikbud ini dikunci dan kemudian ada banyak seperti itu menghalangi kami masuk untuk bertemu. Padahal hari Jumat yang lalu Pak Rizwan Saiful sudah dijanjikan untuk bertemu dengan staf ahli, bahkan dengan dirjen. Yang ada mereka semua ketakutan bertemu dengan kami, ya. Sekali lagi kami katakan bahwa kami para peneliti dan para pejuang itu ingin membantu kementerian, dalam hal ini adalah Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kejuruan, bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, apa yang dilakukan oleh Dirjen yang lalu, dan apa yang dilakukan oleh Menteri yang lalu itu ternyata berpotensi menjadi sebuah perbuatan kriminal, yaitu pemalsuan dokumen, pembohongan publik, ya, dan melakukan tindakan yang tidak appropriate terkait dengan keterbukaan informasi publik, ya. Jadi Gibran mengaku dia bersekolah di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Dokumennya adalah dokumen publik karena digunakan menjadi wali kota dan menjadi wakil presiden. Dan untuk itu kami berhak, legal standing kami jelas sebagai warga negara. Kami punya hak untuk meminta kejelasan ijazah SD dari Gibran Rakabuming. Begitu juga dengan ijazah SMP, dan begitu juga dengan ijazah ataupun sertifikat ataupun diploma yang dia klaim dia dapatkan dari beberapa institusi, yaitu SMP Negeri 1 Surakarta, yang sampai dengan hari ini kami seluruh rakyat Indonesia tidak pernah melihat ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian kami juga tidak melihat diploma atau sertifikat kelulusan dari Orchid Park Secondary School yang ternyata berdasarkan penelitian kami ternyata adalah setara SMP. Untuk itu maka rakyat berhak untuk mendapatkan penjelasan apakah Gibran Rakabuming itu bersekolah SMP 2 kali dan kenapa sebabnya. Lalu kemudian di mana dia menjalankan pendidikan SMA-nya, karena ternyata Dirjen, ya, Dirjen yang lalu itu mengeluarkan surat pernyataan penyetaraan kursus yang dia tempuh di Australia itu disetarakan dengan SMK. Ya, ini yang kami berikan sebuah kejelasan terkait dengan riwayat pendidikan yang sangat tidak jelas. Artinya Pak Menteri dan Pak Wamen, mohon agar Anda berdua ya sebagai pejabat publik yang dibiayai, yang dibayari oleh pajak rakyat itu bersama dengan kami rakyat memberikan semua penjelasan kepada rakyat sesuai dengan penelitian, sesuai dengan data-data yang sahih dan akurat. Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen, mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi dari kami terkait dengan suasana yang terjadi di depan ruang kantor Bapak, di mana kami dijanjikan untuk bertemu dengan staf Bapak, staf ahli, tapi ternyata kami hanya ditemui oleh satpam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Udah. Lagi. Udah ya. Ini aku tadi sampaikan ke Menteri sama Pak Wamen dan tadi pagi udah kumpul kemarin sudah yakin aja Pak. Setelah Jokowi white paper, Gibran white paper. Black paper ya. Yang janji kemarin. Oh iya Pak. Nanti buku saya itu tebalnya seginilah. Tebalnya. Toilet paper itu. Iya, bulat. Bulat. Jadi pemirsa, beginilah perlakuan Kemendik apa ini? Dasman. Betapa kita seperti rakyat yang terlantar di Republik ini ya.
kita seperti pengemis. Oh udah ya, punya saya mana? Oh itu, udah dibawa. Pemilik negara ini jadi pengemis semua. Pantaslah Pak Prabowo membuat badan baru, yaitu Badan Pengentasan Kemiskinan. Jangan-jangan jawaban Gibran nanti, Gibran, di mana ijazah SMA-mu? Pasti dibilang gini, nanti di pengadilan. Selalu Jadi itu. ijazah adanya di pengadilan. Bahkan Menteri Kemendikdasmen ini pun nggak sanggup menjelaskan ini, saya lihat. Apa kita ajak Pak Roy untuk mengklarifikasi apakah Pak Roy Suryo seorang pembohong dan penipu, bahwa dia bilang sudah komunikasi dengan menteri, dia bohong. Takutnya Pak Menteri Boleh, Pak? ditelepon pihak istana. Klarifikasi Pak, Bapak benar-benar sudah menghubungi menteri apa bohong? Siapa yang bilang bohong? Itu ada yang bilang bohong. Ada yang bilang bohong. Ayo Bang. Bohong tuh. Mana mau menteri menjawab dia katanya. Dua Bang. Nah gini, Nah, ada aja komen-komen seperti itu Pak. Nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah bohong ya. Jelas banget. Ini dari Profesor. Gedein kali brightness-nya Pak. Apa? Brightness-nya Pak. panas banget Bang. Gak apa-apa. Oke, dari sini. Ya, ini WA jam 5.34 ya. Gitu. Entar, ini nomornya jangan muncul. Nanti bahaya. Yang disampaikan adalah Gimana? Bang, biar masuk frame. Sama. Tunggu dulu ya. Saya mau spill nih. Ini dong, kita dari gerakan akal sehat untuk keadaan Indonesia nih, mau ngasih Bang Rizwan. Waalaikumsalam ya. Sama Bingnya. Mas Roy. Apa itu Bu? Gerakan akal sehat untuk Oh ya. keadilan Indonesia. Dipakai dong Bang Rizwan. Sini dong Bang Rizwan nih. Oh. Dipakai Bang. Oh ya Bu. Pakai ditempelin gini aja. Sini Bang. Bisa nggak? Oh ya. Videoin dong sama topinya Bang ya. Saya katakan tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Dan Tidak benar ya, tadi disampaikan kalau itu informasinya itu tidak benar gitu ya. Ya, ini udah alhamdulillah ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ya sudah WA kepada Menteri Pemuda Olahraga ke-11 tadi pagi ya. Oh, gitu. siapa ya? Lah itu siapa? Lupa saya ke-11. Iya. Nggak bisa ngitung saya Pak. Karena kan ada yang nggak mau disebut mantan. Oh ya. Presiden ke-7. Iya. Boleh dong kita juga Menteri ke-11. Menteri ke-11. Itu. Ya. Mantan. yang informasinya kalau Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan ini pagi tadi berangkat ke Bandung. Sehingga dia minta maaf kepada Ya. Menteri Pendidikan. Menteri Pemuda. Pemuda. Bagus banget dengan bahasa Jawa Yang halus ya, bahasa Jawa santun. Ya. Beliau WA ke saya. Ya kalau tadi ada sempat kelihatan nomornya, Ya. kalau ada yang iseng-iseng mau capture, kemudian di WA cek aja itu nomornya beliau. Ya gitu boleh. Ya. Emang Pak Menteri kontak langsung Roy Suryo gitu. Iya. Berarti memang udah ada janji untuk kesini ya Pak? Udah mau kesini ya? Ada. Oh. Gimana ini? Kemarin Pak Eko, sekarang Tapi aku nggak nyalain menterinya, mungkin staf di sini yang. Iya, sekarang begini, gimana ini? Koordinatif gitu. 2 kali ya Pak? 2 kali Betul. pintu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikunci. Ya. Rapat-rapat. Ya, saya kasihan kepada yang jaga ini. Kemarin yang jaga di atas Pak Iman. Sekarang yang jaga siapa nih? Nah, itu kasihan sebenarnya. Ya, gimana ini? Apakah Pak Prabowo mau mereformasikan reformasi Polri kemarin? Ini juga kayaknya perlu reformasi nih barang. Ya? Oke Pak, thank you. Tadi mikrofonnya. Ini punya siapa? Oke. Ya, jadi pemirsa, ini Bang Rismon juga. HP-nya saya bawa nih, guys. Kita mau cari pakar pendidikan lah. Nah, kita
Ya, pemirsa Baliga Academy dan Langkah Update. Ini memang suasananya cukup menegangkan di depan Kementerian Pendidikan. Tunggu 5 menit ya. Keputusannya tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit keputusannya. Oke, kita akan tunggu. Ntar 5 menit lagi, Bu. Iya. I'm not sure about that. But I think that why don't we follow their pace? Actually, we don't have any choice, right? Oke, kita akan ke sana, guys. Oke. Mana lagi yang kita? Oh, ke sini. Ayo. Nah, ini yang punya channel masa ini bikin konten sendiri. Oke. Gas, gerakan Saya ada kesempatan ini tapi dengan bahasa Jawa di Bandung. Sekarang posisi di Bandung. Sekarang posisi di Bandung. Setengah 5. Kita sangat menghormati ya Pak Menteri. Nah, makanya kita menunggu arahan. Saya kok yakin beliau sebenarnya sudah mengasih arahan. Cuman nggak tahu staf yang di sini kok kayaknya aneh. Teman-teman lihat pintu malah masih ditutup. Pintu ditutup, bolak-balik penjagaannya luar biasa. Iya, Kayak kita mau ngerampok. Jadi makanya ini kan kepada Pak Prabowo segeralah mengambil tindakan biar jangan rakyat ini jadi resah terus, jadi pertanyaan terus, ijazah palsunya terus. Udah dari seperti apa dibilang kita habis ijazah palsu bapaknya, sekarang anaknya. Anaknya ini betul-betul masa SMA 25 tahun itu SMA-nya di Sydney, dia nggak benar ini. Itu kita akan lihat nanti di pengadilan, di sidang gugatan daripada Subhan di pengadilan di Jakarta Pusat, Bang. Kita tunggu. Kemarin kita wawancara dengan Subhan bicara bila terjadi mediasi ini berhasil cuma satu pilihannya, Gibran mundur. Kalau Gibran nggak mundur, perkara lanjut terus, 125.000 triliun itu akan dibagikan ke rakyat. 125 triliun. Itu, Bang. Bang siapa namanya, Bang? Marga. Hah? Marga. Marga? Iya. Marga apa? Marganya nggak ada. Tapi namanya apa Marga? Marga. Jawa Sunda. Ya, baru ini saya Jawa Sunda. Ya, tapi Marga namanya. Iya. Kalau tanya orang Marga apa? Nggak tahu. Marga Sunda. Tapi nanti Bapak bisa kayak peran Jokowi, nanti kita mau bikin film nih, Pak. Siap kan jadi bintang film peran Jokowi? Boleh. Iya, nanti tinggal dioperasi plastik dikit-dikit doang, biar mirip. Ini, Pak Rismon, kita mau bikin film nih, masalah judulnya ijazah palsu, peran utamanya Jokowi Bapak ini tuh. Oh, gitu, Pak. Siap, Pak. Bapak jadi Kapolri. Saya jadi Kapolrinya ya? Iya, saya jadi Oto Hasibuan. Kalau Mikael jadi? Termul. Oh, salah satu termul. Itu kan berbadan besar. Halo, Mik. Ini Mik, Bapak jangan ngerokok, Bang. Nggak boleh ngerokok. Bang. Kita putusin dulu. Oke, Bang ya, terima kasih ya. Selamat berpisah dulu ya. Nggak boleh ngerokok, itu nggak boleh. Oh, gara-gara udah itu sudah. kan kalau telepon diutamain kan. Oh. Ini kamera dimatiin karena telepon. Rokok saya matiin. Kalau itu nggak boleh. Langsung strike. Oh, udah selesai nih. Wah, kalian masih ngegas terus. Lu sih nggak kontrol, lu tuh jalan ke sono. Oke, guys. Terima kasih, guys.